warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan presentasi Prodi Teknik Informasi mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Dosen pengampu Halif Ilham Akbar Patriansah, MSE, yang terdiri dari 1 Wiswoyo, 2 Wulandari, 3 Muhammad Asfia, 4 Rizky. Penerapan sistem yang baik. Perusahaan melibatkan beberapa aspek strategis. Berikut adalah beberapa kunci untuk menerapkan sistem yang efektif. Di antaranya sifat strategis. 1. Analisis kebutuhan, ialah identifikasi kebutuhan bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, perencanaan, ialah buat rencana strategis dan operasional. Yang ketiga, desain sistem, ialah desain sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Keempat, implementasi, ialah implementasi sistem dengan benar. Yang kelima, pengujian dan pemeliharaan, ialah lakukan pengujian dan pemeliharaan rutin. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem yang baik. 1. Efektif, maksudnya mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, efisien, mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, scalable, maksudnya dapat berkembang dengan bisnis. Yang keempat, fleksibel, maksudnya mudah disesuaikan dengan perubahan. Yang kelima, aman, maksudnya melindungi data dan aset perusahaan. Yang keenam, mudah digunakan, maksudnya antarmuka pengguna yang inovatif. Yang ketujuh, terintegrasi, maksudnya menghubungkan berbagai departemen sani proses. Selanjutnya yaitu contoh sistem yang bisa diterapkan. 1. Sistem manajemen proyek, di antaranya contohnya Asana, Telo. Yang kedua, sistem manajemen sumber daya manusia, contohnya Haris dan SAP. Yang ketiga, sistem akuntansi dan keuangan, contohnya QuickBooks dan Xero. Yang keempat, sistem manajemen penjualan, contohnya CRM dan Salesforce. Yang kelima, sistem manajemen rantai pasokan, contohnya SCM dan SAP. Yang keenam, sistem keamanan cyber, contohnya firewall dan antivirus. Yang ketujuh, sistem analisis data, contohnya TeleView dan Power BI. Cukup. Sistem yang selanjutnya adalah sistem manajemen sumber daya manusia atau HRIS, Human Resource Information System. Definisi dari sistem ini adalah sistem yang berguna untuk mengelola data dan proses sumber daya manusia. Fungsi dari sistem ini adalah untuk membantu rekrutmen, mengelola penggajian, pengelolaan pada cuti karyawan, pelatihan, evaluasi kerja, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu SAP, Oracle, HCM, ada juga Workday, dan lain-lain. Kemudian manfaat dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia. Sistem yang selanjutnya yaitu sistem akuntansi dan keuangan. Sistem ini adalah sistem untuk mengelola keuangan dan akuntansi perusahaan. Fungsi dari sistem ini yaitu untuk pembukuan, pencatatan pengeluaran dan penerimaan, serta laporan keuangan yang lainnya. Contohnya dari sistem akuntansi adalah QuickBooks, kemudian Xero, ada SAP, ada Oracle Finansial. Manfaat dari sistem akuntansi dan keuangan yaitu meningkatkan akurasi,
mengurangi kesalahan, serta memudahkan pengambilan keputusan khususnya di bidang keuangan. Sistem yang selanjutnya yaitu sistem manajemen penjualan atau yang sering disebut dengan CRM, Customer Relationship Management. Definisi dari sistem ini adalah sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan proses penjualan. Fungsi dari sistem ini adalah untuk manajemen kontak, LEAD, kemudian penjualan, dan analisis penjualan. Contoh dari sistem ini adalah Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, dan Microsoft Dynamics, serta yang lain-lainnya. Manfaat dari sistem ini adalah untuk meningkatkan penjualan, memperbaiki hubungan pelanggan, serta untuk mengurangi waktu penjualan. Demikian, terima kasih. Kemudian manfaatnya: 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Mengurangi biaya operasional. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan. 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 5. Membantu pengambilan keputusan strategis. Lalu, selanjutnya langkah-langkah implementasi antara lain: 1. Identifikasi kebutuhan dan tujuan. 2. Pilih sistem yang tepat. 3. Buat rencana implementasi. 4. Pelatihan staf. 5. Uji coba sistem. 6. Implementasi penuh. Dan 7. Pemeliharaan dan evaluasi. Selanjutnya, berikut penjelasan mendalam tentang sistem-sistem tersebut. 1. Sistem manajemen proyek, yaitu sistem untuk mengelola dan mengkoordinasikan proyek dari awal hingga akhir. Lalu fungsinya untuk perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian proyek. Dan contohnya di sini antara lain Asana, Trello, Microsoft Project, dan Basecamp. Dan di sini juga sistem manajemen proyek bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu dan biaya, dan meningkatkan kualitas. Sistem manajemen rantai pasukan atau SCM. 1. Definisi: sistem untuk mengelola proses pengadaan, produksi, dan distribusi. 2. Fungsi: pengadaan, pengelolaan inventory, logistik, pengiriman. 3. Contoh SAP, Oracle SCM, Manhattan Associates, Infor. 4. Manfaat: meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki kualitas layanan. Sistem keamanan cyber. 1. Definisi: sistem untuk melindungi aset digital dari ancaman. 2. Fungsi: firewall, antivirus, pengamanan jaringan, pengamanan data. 3. Contoh Norton, McAfee, Kaspersky, Cisco. 4. Manfaat: melindungi data, mengurangi risiko, mempertahankan keamanan. Sistem analisis data. 1. Definisi: sistem untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. 2. Fungsi: pengolahan data, visualisasi, analitis, statistik. 3. Contoh Tableau, Power BI, Google Analytics, SAS. 4. Manfaat: meningkatkan pengambilan keputusan, memperbaiki strategi bisnis, mengidentifikasi peluang. Selanjutnya kesimpulan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam penerapan sistem dan meraih manfaat yang diharapkan seperti peningkatan efisien, produktivitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ingatlah bahwa setiap perusahaan unik dan pendekatan yang tepat akan bervariasi tergantung pada konteks spesifikasinya. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.